Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lahan menurut USDA dan FAO. Klasifikasi lahan adalah cara-cara membedakan sifat-sifat tanah satu sama lain dan mengelompokkan tanah ke dalam kelas-kelas tertentu. Yang pertama yaitu klasifikasi lahan menurut USDA. Menurut USDA, sistem klasifikasi lahan dibagi menjadi 3, yaitu kelas, yang kedua subkelas, dan yang ketiga unit. Yang pertama yaitu kemampuan lahan tingkat kelas, yaitu yang pertama kemampuan lahan menunjukkan kesamaan besarnya faktor penghambat. Yang kedua, tanah dikelompokkan menjadi 8 kelas, semakin tinggi kelas semakin buruk kualitas. Lalu yang ketiga, tanah kelas 1 sampai 4 merupakan lahan untuk usaha pertanian, sedangkan sisanya butuh perlakuan khusus untuk budidaya pertanian. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan lahan tingkat subkelas. Yang pertama ada subkelas erosi, terdapat pada lahan di mana erosi adalah problem utama. Lalu yang kedua ada subkelas kelebihan air, terdapat pada lahan di mana kelebihan air merupakan masalah utama. Lalu yang ketiga ada subkelas penghambat perakaran tanaman, meliputi lahan dangkal, banyak bebatuan, daya pegang air rendah, kesuburan rendah, sulit diperbaiki, nilai garam dan NA tinggi. Lalu yang terakhir ada subkelas iklim, terdiri dari lahan di mana iklim menjadi penghambat utama. Lalu yang selanjutnya ada kemampuan lahan tingkat unit. Lahan tingkat unit mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama kemampuan memproduksi tanaman pertanian dan rumput makanan ternak. Lalu yang kedua perlu tindakan konservasi dan pengelolaan yang sama. Lalu yang ketiga, tanaman di lahan ini dengan pengelolaan yang sama akan menghasilkan produksi rata-rata kurang dari 25%. Dalam tingkat unit, kemampuan lahan diberikan simbol dengan menambahkan angka di belakang simbol subkelas. Contoh 2W1. Lalu yang selanjutnya ada klasifikasi lahan menurut FAO. Sistem klasifikasi lahan menurut FAO dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ordo, 2 kelas, 3 subkelas, dan 4 unit. Yang pertama adalah kesesuaian lahan tingkat ordo. Terdapat 2 ordo. Yang pertama ordo S atau suitable, artinya sesuai, lahan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Lalu yang kedua ada ordo N atau non-suitable, tidak sesuai, lahan yang memiliki suatu kesulitan sehingga mencegah penggunaan suatu tujuan yang sudah direncanakan. Contoh penamaannya yaitu S. Lalu yang kedua, kesesuaian lahan tingkat kelas. Kelas kesesuaian lahan adalah pembagian lebih lanjut dari ordo dan menunjukkan tingkat kesesuaian ordo tersebut. Banyaknya kelas di setiap ordo tidak terbatas. Semakin tinggi nomornya, maka tingkat kelas semakin jelek. Kelas S1 sangat sesuai, kelas S2 cukup sesuai, kelas S3 sesuai marginal. Adapun juga kelas N1 tidak sesuai saat ini, kelas N2 tidak sesuai selamanya. Contoh penamaannya yaitu S1. Lalu yang selanjutnya ada kesesuaian lahan tingkat subkelas. Subkelas kesesuaian lahan mencerminkan jenis pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan kelas tersebut. Setiap kelas terdiri dari 1 atau lebih subkelas, tergantung jenis pembatas yang ada. Jenis pembatas ditunjukkan dengan simbol huruf kecil setelah simbol kelas. Contoh penamaannya yaitu S2M. Lalu yang terakhir adalah kesesuaian lahan tingkat unit. Kesesuaian lahan di tingkat unit merupakan pembagian lebih lanjut dari subkelas berdasarkan atas besarnya faktor pembatas. Contoh penamaannya yaitu S2M1. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.